Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Cipu dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu kembali di acara kesayangan kita, yaitu Penyejuk Kalbu. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Semoga para sahabat sekalian pada hari ini diberikan limpahan rahmat, terutama adalah diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga berterima kasih kepada sahabat sekalian yang telah mendukung channel ini sampai ke 30.000 subscribe ya. Semoga yang subscribe, kemudian yang like, kemudian yang komen yang baik-baik, semoga Anda mendapatkan kesuksesan melimpah rizki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang belum subscribe, silahkan klik tombol yang merah itu ya, kemudian subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga channel ini menjadi channel yang berguna, menjadikan inspirasi kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada para santri kaula muda ya. Karena sekarang adalah platform digital sangat berguna sekali untuk menyebarkan kebaikan. Semoga satu klik kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan sahabat sekalian, pada hari ini kita akan mencoba bagaimana kita belajar tentang hukum isti'adzah dan membaca bismillah. Dan ini merupakan suatu adab dalam membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan penuh khidmat, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Insyaallah hari ini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, bagaimana istilah isti'adzah ini ya. Tentunya kita sering mendengar kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Atau bacaan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian hukum membaca isti'adzah atau ta'awuz ya, atau bahasanya adalah isti'adzah ya, pertama adalah sunnah. Ataupun ketika kita dibacakan isti'adzah ini mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya maka kita tidak mendapatkan kebaikan ataupun pahala. Ini dasarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila Anda membaca Quran ataupun hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billahi, maka bacalah ta'awuz kepada Allah, ataupun maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk ya. Nah, ini ada terjemahnya. Apabila Anda yang ingin mendapatkan kitab ini, silahkan komen di bawahnya ya. Soalnya nanti akan dikirim lewat email. Ini menurut ulama membacakan isti'adzah itu boleh ditambahkan dengan as-sami'il alim setelah kata billah. Seperti contoh di sini, a'udzu billahis sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, as-sami'i yang maha mendengar, al-alim yang maha berilmu, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Membaca basmalah dianjurkan juga, itu yang disebut dengan mustahabah, hal yang sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan.
Tapi kalau menurut ulama qiraat hukumnya adalah wajib sinai. Jadi artinya kewajiban apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi wajib tetapi tidak berdosa. Nah, sebagaimana di sini hadis Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang nilainya mempunyai nilai kebaikan, maka ketika tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka terputus keberkahannya. Maka kita hendaknya merupakan adab ketika membaca Al-Quran, kita membaca basmalah. Apalagi kalau di dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat yang 5 waktu, maka ini merupakan rukun. Dan membaca bismillah ini salah satu rukun ya. Nah, ada 4 cara. Ada 4 cara ketika kita membaca ta'awuz dan juga basmalah ketika kita membaca awal surat ini. Yang pertama adalah qat'ul jam'i atau qat'ul jami'i, yang artinya adalah membaca bismillah, isti'adzah, bismillah, kemudian awal surat ini secara terpisah. Contoh di sini adalah surat Al-Ikhlas. Kita baca terpisah, disebut dengan qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi membaca ini hendaknya kita adalah membaca secara terpisah. Makanya disebutin dengan qat'u terpisah, terpotong-potong antara ta'awuz, kemudian dipisah lagi bismillah, kemudian dipisah lagi dengan awal surat. Salah satu contoh adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian cara yang kedua adalah waslul jami'i. Yang kedua adalah waslul jami'. Artinya membaca atau mewasolkan, menyambungkan. Sambung menyambung menjadi satu ya. Isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian surat, awal surat. Contoh di sini ketika membaca surat Al-Ikhlas. Sini disambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi ini disambung ya, disebut dengan waslul jami'. Yang ketiga, membaca ini membaca ta'awudz basmalah, kemudian awal surat, qat'ul awal waslus tsani wassalis. Artinya memisahkan yang pertama, yang keduanya diwasol, kedua dan ketiganya. Jadi begini, ta'awuznya kita pisahkan, tetapi basmalah dengan awal suratnya kita sambungkan. Sebagai contoh di sini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi itu qat'ul awal wal waslu tsani wassalis. Artinya memisahkan ta'awuz, kemudian mewasol antara basmalah dan awal surat. Dan yang keempat, cara membaca ta'awuz dan juga basmalah ini adalah waslul awal wasani. Jadi ini wasal awal wasani, artinya ta'awuz dengan basmalah itu disatukan, tetapi awal suratnya dipisah. Ya, contoh di sini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terpisah. Qul huwallahu ahad. Jadi yang ta'awuz kemudian basmalah itu diwasal, tetapi yang awal surat itu terpisah. Jadi sekali lagi cara membaca ta'awuz dan juga basmalah ini ada 4 cara. Yang pertama adalah qat'ul jami', memisahkan ketiga-tiganya. Kemudian yang kedua adalah waslul jami', mewasolkan semuanya. Berarti resiko adalah kita harus panjang napas. Yang ketiga qat'ul awal, yang awalnya ta'awuznya terpisah tapi wal waslus tsani was salis, mewasolkan basmalah dan juga awal surat. Yang keempatnya adalah wasul awal wasani, mewasolkan menyambungkan ta'awuz dan juga basmalah dan memisahkan awal surat. Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Dan di bawahnya di sini ada cara menyambung antara 2 surat. Terdapat 3 cara ya. Jadi ada pepotongan surat awal, kemudian dipotong dengan basmalah, kemudian ada surat yang keduanya. Jadi yang pertama kalau ada 2 surat ini, maka qat'ul jami', jadi terpisah tiga-tiganya. Contoh di sini, fi jidha hablum mim masad, terpotong. Bismillahirrahmanirrahim, potong lagi. Qul huwallahu ahad, dipotong semuanya. Kemudian yang kedua, ketika ada 2 surat ini adalah waslul jami', menyambungkan semuanya. Jadi semuanya di wasal ya, antara fi jidha hablum mim masad, kemudian disambung semua. Karena di sini ada iklab ya. Fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, karena ada 3 yang ketiganya adalah qat'ul awal wal waslus tsani was salis atau bisalis. Memotong yang pertama, kemudian yang keduanya diwasal antara bismillah dengan surat yang lain. Jadi berhenti dulu. Ya. Contoh di sini. Fi jidha hablum mim masad. Kita terputus di sini, kemudian di sini wasal. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Jadi ketika ada 2 surat ini, maka 3 cara ini bisa kita gunakan. Yang pertama adalah qat'ul jami', memisahkan ketiga-tiganya. Yang kedua waslul jami', mewasolkan ketiga-tiganya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan qat'ul awal, memisahkan yang pertama atau surat yang pertama, tetapi bismillah dengan surat yang kedua adalah diwasolkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya menjadikan kecintaan terhadap membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu rindu kepada diri kita, karena kita selalu merindukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Billahi bil haqq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.